Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga Allah senantiasa memberikan rezeki yang berlimpah, perlindungan dan penjagaan untuk teman-teman semuanya. Amin, Allahumma amin. Oke, teman-temanku semua, di videoku kali ini aku ingin membahas tema mengenai bagaimana kita berempati dengan orang lain dengan belajar dari sosok yang kita teladani, yakni Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu teman-teman semuanya sudah mengetahui sejarah tentang Nabi kita ya, Nabi akhir zaman, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa beliau menjadi seorang yang sangat luar biasa, sangat menginspirasi, ya, menjadi utusan Allah di atas bumi ini. Ya, menjadi sosok yang Allah utus itu bukanlah orang yang sembarangan. Allah sebelum mengangkatnya menjadi seorang rasul, menjadi utusan Allah untuk seluruh manusia, Allah mengujinya bukan dengan sembarang ujian. Ya, bagaimana Nabi Muhammad SAW mengalami ujian, ya, kesulitan demi kesulitan di masa kecilnya. Ketika masih dalam kandungan usia 6 bulan, beliau sudah ditinggal oleh ayahnya. Beliau berusia 6 tahun, ibunya sudah meninggal untuk selamanya. Beliau menjadi seorang yatim piatu. Setelahnya Allah uji dengan kesulitan demi kesulitan. Allah takdirkan dia hidup bersama kakeknya selama 2 tahun. Ditakdirkan kakeknya meninggal dunia. Dan dia ditakdirkan oleh Allah hidup, ya, satu rumah di bawah pengasuhan pamannya yang paling miskin. Padahal paman-paman beliau itu yang kaya raya juga banyak, ya. Tapi Allah takdirkan dia bersama pamannya yang paling miskin, ya. Untuk apa tujuannya Allah, ya, menakdirkan seorang calon utusannya yang masih kanak-kanak itu tinggal bersama paman yang paling miskin? Allah didik dia agar menjadi orang yang kelak, seorang yang sangat lembut hatinya, menyayangi anak-anak yatim, anak-anak yang du'afa, ya. Beliau dari kecil bekerja keras mencari, ya, bekerja demi sesuap nasi, ya, karena pamannya paling miskin dan anaknya juga banyak. Beliau bekerja hingga usia awal remaja, ya, terus bekerja menjadi karyawan untuk orang lain, ya, sehingga ketika terus beliau menjadi sosok yang mandiri dengan kepahitan demi kepahitan, beliau tertempa sehingga menjadi seorang yang tangguh. Beliau remaja hingga usia dewasanya, ya, menikah ketika usia 25 tahun. Sepanjang usia itulah beliau tidak mengalami kemudahan hidup. Beliau mengalami kesulitan hidup, sehingga beliau menjadi seorang, ya, sosok yang sangat tangguh, yang lembut hatinya, seorang yang penyayang dan seorang yang solutif, ya, seorang yang mandiri, tidak mau bergantung kepada orang lain. Kemudian kita, bagaimana kita, ya, kalau kita mengaku, kita merasa diri kita bahwa hidup kita kok selalu sulit, ya, dari hari ke hari, bulan berganti tahun, tahun demi tahun, kok hidupnya susah terus, kok hidupnya sulit terus. Ya, kita tetap berbaik sangka kepada Allah. Mungkin Allah sedang memberikan satu tema yang sama, ya, untukmu. Satu tema yang sama dengan Nabi Muhammad SAW, yang semenjak kecilnya ditempa dengan kesulitan demi kesulitan, agar engkau menjadi seorang yang tangguh, menjadi seorang yang mandiri, seorang yang solutif, seperti Nabi Muhammad SAW, dengan level yang berbeda tentunya. Tapi setidaknya engkau
bisa meneladaninya dari seorang yang hebat, itu adalah orang yang hidupnya ditempa dengan kesulitan demi kesulitan. Ya, jadi tidak pernah dan jangan pernah menjadi orang yang lemah, menjadi orang yang berputus asa. Karena sesulit apapun itu, kita harus meyakini bahwa Allah itu maha adil. Tidak akan mungkin pilih kasih antara satu hamba dengan hambanya yang lain. Allah adil kepada semua hambanya. Diberikan kesulitan, diberikan kelapangan, diberikan kemudahan, ya, hingga kemudahan dalam hidup, kebahagiaan, keberlimpahan dalam hidup akan lebih banyak porsinya dibandingkan kesulitan. Sehingga kelak ketika di akhirat, orang yang ditakdirkan ya masuk ke dalam surga, pertanyaan Allah adalah satu. Pernahkah engkau ketika di dunia engkau mengalami kesulitan? Maka orang tersebut yang sudah masuk ke dalam surga, dia akan menjawab, demi Allah, sungguh aku tidak pernah mengalami kesulitan di dalam hidup. Kenapa? Karena segala kesulitan dalam hidupnya ketika di dunia sudah Allah tutupi dengan kesenangan di surga. Sehingga lupalah dia dengan segala penderitaan ketika di dunia. Tapi kita, ya, umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya Allah tidak mengalami yang sebegitu tragisnya. Dari semenjak lahir hingga kematiannya, susah melulu sepanjang hidup. Insya Allah tidak. Ya, sehingga kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah agar kita menjadi orang yang senantiasa lapang dan ridho dengan ketentuan yang Allah berikan untuk kita. Oke teman-teman, semoga video aku kali ini bermanfaat ya. Insya Allah kita berjumpa kembali di videoku selanjutnya dengan tema yang berbeda. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.